Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga izinkan perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan laporan praktikum tugas besar di kafe. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Saya Idaria Bima dengan lahir 116. Saya Anzokolin Samsidan dengan 3 digit terakhir 060. Saya George Manuel dengan 3 digit terakhir 028. Lalu saya Gabriel Prokosardi dengan NIM terakhir 094. Lalu masuk ke pembahasan tugas besar kami. Pertama ada bangun ruang. Bangun ruang itu adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki volume luas, permukaan, panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan bangun datar hanya dua dimensi, kita membuatnya 3 dimensi, sehingga memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Lalu di poin pertama kami membuat bangun ruang labirin. Labirin ini adalah struktur 3D berukuran 21 x 21 dengan dinding dan jalur. Dindingnya ini dibentuk menggunakan block solid cube, dimensinya 1 x 1 x 1 dengan grid mesh-nya Z kali X itu sama dengan 1. Jadi setiap dinding ini memiliki tekstur dari file wall BMP yang udah diimport dari luar itu. Lanjut. Lalu ada yang kedua itu bangun ruang pemain. Itu pemainnya adalah bola. Player ini direpresentasikan sebagai bola dengan glued solid sphere dengan radius 0,3 unit dan 20 segmen horizontal serta vertikal. Lalu juga kita beri warna biru agar mudah dikenali sebagai karakter utama. Dan ini ditempati di atas sedikit di atas lantai, yaitu Y-nya 0,5 agar tidak tertanam ke dalam permukaan. Nah, posisi bolanya ini diperbarui sesuai input pengguna. Jadi memungkinkan kita buat eksplorasi labirin. Lalu ada bidang datarnya, yaitu lantai maze-nya ini. Ini dibentuk dengan gel quartz yang membentang dari -10 hingga 10 unit pada sumbu X dan Z dan berada pada Y 0,0. Nah, bidang ini menjadi dasar tempat objeknya seperti player dan dinding. Lalu kita warna abu-abu terang biar kontras sama objek yang ada di bola itu dan juga dindingnya coklat. Sehingga lebih gampang untuk navigasinya. Lalu yang keempat ada bangun ruang tujuan atau goal-nya itu berukuran 1 x 1 x 1 unit itu pakai glued solid cube lalu diberi warna kuning biar kelihatan dengan gel color-nya ada di situ. Lalu ini dikoordinatin di goal X minus 0,4 F goal Z sedikit di bawah lantai untuk kontras visual. Baik, selanjutnya ada bangun ruang kubus. Kubus sebagai bangun ruang dipilih karena sifatnya simetris dan efisien untuk rendering. Setiap kubus memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi, dengan panjang sisi 1 unit. Dalam OpenGL, kubus didefinisikan dengan menggambar 6 quad, masing-masing dengan koordinat tekstur dan normal untuk mendukung tekstur dan pencahayaan. Fungsi drawwall menggambar satu sisi kubus, misalnya sisi depan pada Z sama dengan 0 dengan kode berikut. Kemudian transformasi di sini transformasi adalah proses matematis yang digunakan untuk mengubah posisi ukuran, orientasi atau bentuk suatu objek dalam ruang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam proyek kali ini kami menggunakan dalam 3 dimensi. Transformasi ini meliputi translasi, rotasi, skala, dan refleksi serta kombinasi dari beberapa transformasi tersebut. Pertama, translasi. Di sini digunakan untuk memindahkan posisi kubus dinding maze ke koordinat X, Y, Z yang sudah ditentukan oleh maze I, J. Transformasi ini penting agar setiap dinding muncul di lokasi yang sesuai dalam susunan labirin, bukan hanya di pusat sistem koordinat 0,0,0. Kemudian untuk skala digunakan untuk mengecilkan ukuran objek seperti bola pemain ke separuh ukuran aslinya di ketiga sumbu. Transformasi ini berguna untuk menciptakan kesan proporsi realistis antara objek agar bola tidak terlalu besar dibandingkan dengan dinding maze. Kemudian ada kamera.
yang dilanjutkan oleh Enzo Kulin. Baik, terkait kamera pada game kita ini, kita menggunakan perspektif berbasis mouse ya, atau inputnya dari gerakan mouse. Jadi kita pemain bisa memutar pandangan secara bebas atau istilahnya itu free cam ya, maksudnya bisa ke angle mana saja tergantung input dari kamera. Lalu selanjutnya ada interaksi pengguna dan toggle ya. Di sini kontrol pemain itu ada tombol WASD ya sebagai arah pergerakan bola. Lalu ada kontrol kamera yang sudah dijelaskan tadi menggunakan mouse. Lalu ada toggle untuk layar full screen menggunakan tombol F. Lalu ada reset game jika misal terasa maze-nya terlalu sulit atau gimana bisa di reset dengan memencet tombol R. Dan ada tombol escape untuk menutup aplikasi. Selanjutnya ada pencahayaan. Di pencahayaan ini kita menggunakan GL Light 0 ya, dengan komponen ambient, diffuse, dan spekular. Cahaya diposisikan di tengah labirin pada ketinggian 20 unit. Ambient light diatur dengan intensitas 0,2 untuk visibilitas dasar, sementara diffuse dan spekularnya diatur maksimal 1 untuk efek pencahayaan. Oke, saja ada shadow. Nah, shadow di sini tuh sebenarnya efek terang gelap ya. Shadow pada umumnya itu pakai kode GL Light 0 gitu. Vektor normal permukaan dan properti pencahayaan seperti ambient, diffuse, atau spekular. Pencahayaan diffuse menghitung intensitas cahaya berdasarkan sudut antara vektor normal permukaan dan arah cahaya, menghasilkan gradasi dari terang ketika normal sejajar dengan arah cahaya hingga gelap ketika normal tidak lurus atau berlawanan. Nah, komponen ambient memastikan visibilitas dasar di area yang tidak diterangi langsung. Sementara kontras antara area terang dan gelap menyerupai bayangan. Ya, seperti itu. Oke, terang gelap jelas kepada dinding. Bisa dilihat kodenya langsung aja. Ini ada GL ambient, diffuse, spekular, dan GL position. Lanjut ke tekstur. Nah, tekstur yang diterapkan pada dinding labirin itu pakai file eksternal yang dinamain wall BMP. Nah, dimuat dengan fungsi load tekstur. Tekstur dipetakan ke setiap sisi kubus dinding dengan koordinat tekstur GL text or 2F. Parameter tekstur seperti GL linear untuk filtering dan GL repeat untuk rating memastikan tampilan halus dan konsisten. Nah, kemudian karena penjelasan sudah habis, mungkin bisa langsung demo game yang sudah kita buat. Mungkin untuk Enzo Kulin bisa langsung aja didemokan. Baik, akan saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita compile dulu kodenya. Nah, nah, sudah tampil belum ya? Sudah mas, sudah mas. Nah, di sini akan tampil sebuah maze ya, dan kita sebagai player mengendalikan bola di dalam maze. Tujuan utama dari game ini adalah kita menuju ke goals-nya atau tempat finish-nya ya. Ini ada di ujung map ya. Nanti bisa kita cari terlebih dahulu ya. Kita bisa jalankan menggunakan input kontrol WASD untuk ke kanan, ke kiri, maju, dan mundur. Di sini akan saya coba cari terlebih dahulu goals-nya. Nah, itu sudah terlihat ya, warna kuning itu di pojokan maze. Jadi kita kejar saja langsung ke sana. Nah, di sini ada kondisi menang ya. Jadi ada tadi di kiri atas ada ada timestamp ya untuk merecord seberapa lama kita mencapai goal state-nya.
nanti kalau sudah menang akan muncul berapa waktu yang kita perlukan untuk mencapai goal state. Lalu untuk misalkan untuk lanjut ke next level, kita bisa pencet R ya untuk reset. Lalu kita escape ya untuk keluar dari game. Kurang lebih seperti itu ya demo game kita. Mungkin akan ditutup oleh saudara Ega. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.